Ini adalah cara trading forex dengan menggunakan indikator parabolic SAR. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disney Channel. Dan hari ini kita masuk ke forex series lagi teman-teman. Dan di forex series kali ini gue akan bahas satu indikator, yaitu namanya adalah parabolic SAR. Tapi sebelum mulai gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa menggunakan kode promo untuk melakukan deposit untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu. Gue nggak pernah menyediakan jasa investasi dalam bentuk apapun, jadi kalian jangan transfer teman-teman, itu penipuan, oke? Nah, hari ini kita akan bahas tentang parabolic SAR. Itu merupakan salah satu dari indikator trend following. Yang seperti kita tahu, indikator itu adalah lagging indikator teman-teman ya. Makanya di hari ini gue akan sharing kegunaan dari parabolic SAR itu untuk apa aja. Dan juga kira-kira tools apa sih yang kira-kira dijadikan partner atau cocok untuk disandangkan dengan yang namanya parabolic SAR, sehingga bisa menjadikan satu sistem trading yang lumayan efektif dalam trading forex. Karena parabolic SAR itu tidak terlalu ribet, makanya video ini juga tidak terlalu panjang teman-teman ya. Karena gue akan menjelasinnya juga secara singkat, mulai dari apa kegunaannya dan juga cara pakainya untuk market trading forex seperti apa. Oke, seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan juga kita bisa lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan sekarang yang kalian lihat ini adalah gue sedang pakai MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal video, hari ini gue mau jelasin kalian tentang satu indikator yang sangat-sangat menarik teman-teman ya untuk dipelajari, yaitu adalah parabolic SAR. Nah, sebelum gue masuk ke penjelasan tentang si parabolic SAR-nya itu sendiri, gue mau jelasin tentang basic principle dari indikator itu sendiri teman-teman ya. Jadi ini gue ulang lagi teman-teman, setiap gue jelasin tentang indikator pasti gue akan menyampaikan hal ini supaya kalian gak tersesat, maksudnya supaya kalian gak salah nangkep gitu ya. Jadi gini, indikator itu adalah bagian dari modern technical analysis teman-teman ya, yang mana dia sudah diformulasikan tertentu ya, dia sudah dibuat dengan satu formulasi tertentu yang menggunakan angka-angka tentunya teman-teman ya, yang menggunakan algoritma matematik gitu ya, yang nantinya dia memiliki output itu bisa berupa visual ya atau gambar, oke? Dan yang seperti kalian tahu ya, indikator itu dibagi 3 ya. Yang pertama itu adalah trend following indicator ya, yang kedua itu adalah oscillator, dan yang terakhir adalah volume. Dan yang masuk hari ini yang gue mau jelasin parabolic SAR itu termasuk dari trend following indicator, oke? Nah, yang namanya trend following indicator ya, nggak trend following doang sih sebenarnya, semuanya ya. Semua indikator itu terutama di si trend following dan juga di oscillator itu adalah lagging, oke? Maksudnya lagging itu apa? Indikator tersebut akan terbentuk ya, dia akan terbentuk ketika harganya sudah terbentuk terlebih dahulu atau harganya sudah jalan dulu. Jadi harganya ini sebenarnya jalan duluan nih teman-teman ya. Kemudian begitu harganya sudah jalan, baru si indikatornya itu menyusul untuk membuat hasil atau output visualnya tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau trading dengan menggunakan indikator, kalian tidak bisa semata-mata hanya menggunakan satu indikator tertentu untuk kalian mengambil keputusan entry, karena itu hasilnya akan kacau banget. Makanya di setiap video gue selalu gue bilang, kalau misalnya kalian mau pakai indikator boleh aja sebenarnya, cuman tetap kuasai dulu yang namanya price action teman-teman ya, karena itu merupakan technical analysis yang paling penting ya. Nah, price action ini termasuk klasik technical analysis karena kita dituntut itu secara manual untuk menentukan apa yang terjadi dalam market hanya dengan menggunakan pola-pola yang terjadi di market, dan juga kita melihat yang namanya kondisi candlestick one by one gitu. Kita meneliti apa yang terjadi di candlestick tersebut melalui informasi yang dikeluarkan oleh candlestick ya, 1:1 ini seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan indikator, baiknya kalian mengerti dulu yang namanya price action tersebut ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai indikator parabolic SAR gitu ya, misalnya kalian nggak bisa pakai sendirian, kalian minimal harus dikonfluenskan dengan price action atau kalian mau gabungkan dengan indikator lain, oke? Seperti itu adalah opening atau pembukaan pendahuluan gue tentang yang namanya indikator ya. Nah, sekarang gue mau bahas tentang si parabolic SAR itu ya.
Parabolic SAR itu apa sih? Parabolic SAR itu satu indikator yang merupakan trend following indikator yang memiliki 3 fungsi utama menurut gua ya. Ini sekali lagi mungkin view yang gua kasih di sini bisa berbeda dengan yang lain, tapi kalian timang-timang aja dengan common sense kalian apakah yang gua bilang di sini make sense, oke? Nah, jadi parabolic SAR menurut gue ini adalah indikator trend following yang memiliki 3 prinsip dasar atau 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah melihat tren itu mau kemana ya. Nama juga trend following ya, berarti dia mau menunjukkan tren itu mau kemana. Tapi di sini ada yang spesial tentang trennya ya. Kalau misalnya kalian seperti yang kalian tahu ya, di sebelumnya gue bahas tentang trend following indicator itu juga sudah banyak, moving average gitu ya. Kemudian ada Bollinger Band dan lain-lain gitu ya. Nah itu dia melihat trennya itu sangat general ya. Jadi dia hanya bisa melihat tren secara general. Kalau misalnya moving average menghadap ke atas, dia ya trennya tuh ke atas gitu. Tapi yang berbeda dari parabolic SAR ini, dia bisa lebih spesifik ya. Jadi si parabolic SAR ini bisa menentukan tren secara short term. Oke, jadi dia tuh lebih spesialisnya ke short term. Walaupun trennya itu secara tren besar lagi naik, tapi dia bisa ngasih tahu kita kapan ini trennya secara minornya atau tren yang lebih kecilnya dia bisa lagi naik atau lagi turun justru gitu ya. Dan ini merupakan hal yang sangat bagus sekali gitu ya. Karena apa? Karena di dalam tren besar yang naik pun itu suka ada reaksi-reaksi kecil gitu ya. Ada noise kecil yang mana itu bisa berupa secondary trend atau itu hanya berupa noise biasa. Nah, itu dengan parabolic SAR kita bisa bisa mendetek hal itu, dan itu menjadi suatu kekuatan yang sangat besar dari parabolic SAR ini. Oke. Nah, kemudian rahasia yang kedua, teman-teman ya. Parabolic SAR ini bisa dipakai untuk menentukan stop loss. Oke. Jadi buat kalian yang malas ribet, kalian malas ngitung-ngitung atau belajar tentang tentang peletakan stop loss yang benar, which is itu yang gua rekomenin ke kalian ya. Kalian harus belajar, jangan malas ya. Karena exit strategi itu penting ya. Nah, ini buat kalian untuk mempermudah ya, untuk sebagai awal, oke. Kalian bisa menggunakan parabolic SAR ini untuk exit strategi, terutama untuk stop loss, oke. Karena apa? Karena parabolic SAR itu tuh dia tuh bisa ngasih tahu kita nih kapan kalau misalnya harga kapan nih kira-kira dia tuh akan terus turun, dan harga pas kapan kondisinya dia akan terus naik, oke. Nah, yang ketiga itu fungsi yang paling yang berfungsi juga masih berhubungan dengan yang kedua, teman-teman ya, yaitu adalah untuk trailing stop ya. Jadi gini, buat kita yang kadang-kadang trading ya, terutama buat kita seorang swing trader ya atau position trader, itu kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita bingung. Aduh, kapan ya harga nih naik terus nih, trennya oke nih, tapi kapan sih waktu yang paling maksimal untuk gua keluar gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan si parabolic SAR ini. Jadi menurut gua kegunaan yang paling penting dari parabolic SAR itu adalah 3 tadi ya. Tapi ini sekali lagi ini ada hanya view gua. Kalau misalnya menurut kalian ini nggak make sense ya, kalian jangan ikutin, karena apa yang gua jelasin di sini itu sudah, maksudnya itu gua gua jelasin kalian tuh berdasarkan pengalaman gua sendiri. Jadi ini berdasarkan experience gua, bukan tidak hanya berdasarkan textbook, tapi berdasarkan experience gua juga selama trading di dunia forex kurang lebih sekitar ya 10 tahunan lah ya. Jadi ya terserah kalian, maksudnya ini masuk common sense kalian atau enggak. Tapi yang jelas menurut gue fungsinya itu. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk membuat indikator atau mengaplikasikan atau menempel indikator parabolic SAR itu dalam chart kalian ya. Yang pertama, ini gue menggunakan MetaTrader 4 dari OctaFX ya. Kalian tinggal ikutin aja. Kalian ke tanda indikator list yang ada F ini, yang F tanda tambah seperti ini ya. Kalian klik ya. Terus kalian, kalau ini kan karena di atasnya template-nya karena gue sudah gunakan ya. Tapi kalau misalnya kalian belum ada parabolic SAR di sini, kalian bisa ke trend ya, terus kemudian kalian klik parabolic SAR. Nah, nanti dia muncul seperti ini teman-teman ya, muncul bentar ya, gue kasih lihat gambarnya. Oke, nah nanti dia akan muncul seperti ini ya. Setelah kalian klik, dia akan muncul seperti ini. Ini ya, step seperti ini 0,02 dan maksimal 0,2, kalian tidak usah ubah apa-apa. Dan nanti yang standarnya itu seperti ini ya. Dia warnanya bebas, kalian pilih apa. Yang saran gue sih yang kontras banget dengan background kalian. Jadi kalau misalnya di sini background gue putih, ya gue pilihnya warna hitam. Dan di sini standarnya itu dia kasih garis yang paling tipis. Saran gue kalian pilih yang paling bawah, yang paling tebal, atau yang di atasnya gitu ya. Gue di sini pakai yang di atas paling tebal seperti ini, dan kalian klik OK saja. Seret seperti itu. Oke. Nah, ini dia, parabolic SAR tuh indikatornya bentuknya seperti ini. Dia ada titik-titik di atas, ada titik-titik di bawah gitu ya, ada titik-titik yang dempet-dempet, ada titik-titik yang renggang-renggang gitu ya. Di sini itu semua ada maksudnya teman-teman ya, nggak cuman titik-titik ini tuh cuman ya sekedar dot aja. Enggak ya, nanti gue jelasin satu-satu. Intinya seperti ini parabolic SAR ya. Nah,
Gue akan jelasin ya. Dia parabolic SAR itu ada dua komponen aja sih. Yang pertama yaitu adalah dot yang ada di atasnya harga ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada titik-titik yang letaknya itu di atas harga gitu ya. Dan ada titik-titik yang letaknya di bawah. Ketika yang di atas itu muncul, yang di bawah hilang. Dan sebaliknya ketika yang di bawah muncul, yang di atas nggak ada titik-titiknya. Seperti itu terus teman-teman ya. Itu parabolic SAR seperti itu. Nah, idenya apa ya? Yang pertama tadi gue bilang, fungsi dari si parabolic SAR itu untuk menentukan tren secara short term, oke? Maksudnya gimana bang? Jadi gini, dia bisa kasih tahu kita tren secara short term ya. Jadi kalau misalnya harga titik-titiknya itu berada di atas harga, berarti trennya itu sedang turun ya. Nah itu tren secara short term teman-teman, sekali lagi ya. Secara short term dia sedang turun, oke? Sedangkan kalau misalnya titik-titiknya itu di atas harga ya, di bawah harga titik-titiknya, itu dia lagi tendensi secara short term, dia lagi tendensi itu lebih cenderung untuk ke atas harganya ya. Makanya kalau misalnya kalian lihat nih titik-titiknya di atas harga dia kan turun. Nah, ketika titik-titiknya di bawah harga seperti ini kan dia naik geraknya ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah tendensi dari si parabolic SAR ini gitu ya. Nah, terus kok ada yang renggang-renggang gini? Kenapa Bang? Ada yang renggang, ada yang dempet ya. Jadi semakin kalau misalnya dia renggang, berarti itu menunjukkan bahwa tekanan harganya atau pergerakan harganya itu cenderung untuk volatile atau range-nya tuh besar-besar ya. Jadi semakin besar nih, kalau misalnya lihat nih tekanannya bearish semua hitam ya, dia cenderung untuk lebih renggang daripada yang di sebelah sini gitu ya. Nah, kalau dempet-dempet kayak gini ya, ini cenderung mengatakan bahwa pergerakannya itu sangat kecil range-nya atau volatility-nya kecil, sehingga dia dempet-dempet seperti ini. Dan juga dari sudut kemiringan untuk up-nya juga tidak terlalu bagus ya. Makanya kalau misalnya kalian lihat ya, yang kalau misalnya trennya itu bergeraknya range-nya besar, dia titik-titiknya jarang-jarang gitu teman-teman ya. Tapi kalau dia lagi di kondisi yang sideways seperti ini, biasanya titik-titiknya tuh jarak spasinya tuh dempet-dempet seperti ini ya. Nah, kalau tentunya kalau misalnya kita mau entry ya, tentunya kita mengharapkan ya kita dapetnya yang besar seperti ini. Tapi gimana caranya kita mau menseleksi supaya kita nggak terperangkap di parabolic SAR seperti ini gitu kan ya. Nah, itu nanti gua akan kasih tahu kelanjutannya. Nah, itu adalah yang pertama ya teman-teman ya. Tadi secara fungsi gue jelasin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu untuk stop loss teman-teman ya. Jadi caranya gini, gampang banget caranya untuk stop loss. Misalnya let's say di sini kalian karena nih parabolic SAR-nya di bawah, kalian mau nge-buy gitu teman-teman ya. Kalian buy ya, oke, buy di sini misalnya ya, di garis sini. Di yang terakhir sini kalian buy di harga yang gue merahin ya. Terus kalian bingung stop lossnya di mana? Ya stop lossnya gampangnya teman-teman ya, kalian lihat titik parabolic SAR di mana? Oh, di bawah sini. Ya udah, berarti kalian stop lossnya di sini. Di bawah titik parabolic SAR yang terakhir. Seperti itu aja. As simple as that ya. Jadi itu sangat mudah sekali makanya. Jadi ini memudahkan kalian untuk meletakkan stop loss yang ya menurut gua sih, setelah gua mengerti price action dan lain-lain ya, stop loss di parabolic SAR ini juga lumayan bagus posisi untuk stop lossnya. Dan ini lebih baik kalian pakai parabolic SAR untuk menentukan stop loss daripada kalian ngasal-ngasalan gitu. Ngasal-ngasal untuk meletakkan stop loss. Itu kalian kira-kira ya, ini menurut gue stop loss yang sehatnya untuk trading itu ya di parabolic SAR ini juga cukup oke gitu ya. Nah, itu untuk fungsi keduanya. Dan fungsi ketiganya teman-teman ya, itu untuk trailing ya teman-teman, untuk di trailing stop. Nah, gimana caranya untuk trailing stop dengan menggunakan parabolic SAR ya. Let's say teman-teman ya, dia seperti ini ya. Dia kalian beli di bawah nih ya. Let's say kalian beli di sini di harga ini ya, di candle yang gua biruin sebentar, gua kotakin di sini. Nah, let's say kalian beli buy-nya tuh di yang gua biru ini ya. Kalian beli di sini, kalian buy di sini ya, di daerah atas ini ya. Kalian close di sini, kalian buy. Oke, kalian buy di sini, tentu stop loss-nya kan kalau mengacu terhadap acuan tadi kan di bawah sini, kalian tinggal tarik garis lurus. Oh, ternyata parabolic SAR-nya adalah yang sebelah sini. Jadi kalian stop loss di sini gitu kan ya. Nah, harga mulai naik teman-teman. Harga mulai naik sampai tinggi di sini gitu ya. Sampai tinggi di sini. Let's say harga sudah sampai sini. Oke, sudah sampai sini. Nah, ini kan sebenarnya secara risk reward ratio di sini SL-nya 44 pips, terus kemudian TP-nya itu kan 80 pips, sudah 1:2. Kalian kan sudah pasti bagus kan. Oh, ini sudah 1:2 nih, gue quit deh. Tapi kan kalian pasti merasa, kapan ya gue bisa dapat optimal tuh gimana caranya? Ya udah, kalian trailing aja. Trailingnya gimana ya? Ketika dia sudah 80 pips, kalian tinggal naikin aja stop loss-nya ya. Kemana? Misalnya ke parabolic SAR yang sebelah sini gitu loh. Nah, terserah parabolic SAR yang kalian mau pilih tuh yang mana. Semakin dia naik ya kalian ikutin aja titiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya harga sudah sampai di sini teman-teman ya, sudah sampai di candle yang di sini ya.
Sini gua ambil rectangle lagi. Nah, sudah sampai di sini ya, yang warna biru ini doji. Ya udah, kalian tinggal pindahin stop loss kalian tadi yang di sini ya. Ini ke parabolic SAR dia, yaitu adalah di bawah sini. Oke. Nah, di bawah sini. Nih, di yang sebelah sini. Ini jadi stop loss kalian. Jadi ketika dia kena di sini ya, itu langsung dia kena otomatis stop loss. Jadi trailingnya enak. Trailingnya tinggal kalian ikutin aja titik-titik parabolic SAR-nya ini. Kalian ikutin titik-titiknya gitu ya. Kalau setiap dia gerak, setiap dia ganti titik, kalian ikutin lagi. Itu akan menggiring kalian untuk mendapatkan profit yang paling maksimal ya. Let's say contohnya kalian bisa masih ke atas sini ya. Nah, ketika harga sudah sampai di yang paling atas sini teman-teman ya, kalau misalnya kalian perhatikan sudah paling top di sini. Ini kan SL kalian pindah ke sebelah sini ya. Yang di sini berarti ini. Sorry, ini kalau misalnya gue tarik garis, ini gue harus tarik garis dulu ke bawah, seret. Nah, ini dapat parabolic SAR-nya ini. Jadi kalian tuh pindah stop loss-nya ke titik ini kan, seret gitu kan ya. Nah, berarti ketika dia ada candle yang kena ke sini, kalian kena cut loss gitu. Jadi ya seperti kalau misalnya kalian dalam hal ini ya, kalian kena cut loss di candle yang sebelah sini teman-teman ya. Sebentar. Nah, di sebelah sini nih, di candle yang ini, karena candle ini yang menghajar cut loss kalian gitu loh. Ya udah, tapi ya itu sangat apa ya, sangat oke gitu, sangat oke dibandingkan posisi awal kalian yang mungkin hanya stop lossnya tuh TP-nya tuh dari sini doang yang cuma tadi 80 pips itu gitu ya. Nah, kalian itu bisa kira-kira dapatnya tuh bisa dapat 10 sampai 20 pips lagi lebih banyak gitu loh. Jadi itu bisa membuat kalian mendapatkan profit yang lebih maksimal. Oke. Nah, jadi itu adalah kegunaan dasar dari parabolic SAR. Ini merupakan cara untuk menggunakan parabolic SAR ya. Nah, sekarang gue kasih tahu the secret, cara rahasia untuk entry dengan menggunakan parabolic SAR seperti apa. Ini udah gua tes teman-teman, win rate-nya juga luar biasa ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian nanti back test sendiri teman-teman ya. Di sini gua akan kasih tahu kalian doang caranya. Gunakan kreasi kalian, gunakan ini sebagai loncatan aja ya, sebagai referensi gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian tinggal back test sendiri, simple ya. Caranya adalah kalian butuh parabolic SAR seperti ini ya. Dan kemudian kalau misalnya sebenarnya paling bagus kalian bisa menggunakan bantuan dari, kalau misalnya kalian mengerti price action, mengerti supply and demand, itu sangat bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti dan kalian nggak mau ribet, kalian tinggal pakai satu indikator tambahan, yaitu adalah simple moving average. Oke. Jadi kalian masukin simple moving average seperti ini, moving average biasa gitu ya. Ininya ganti ke simple dan ini 90. Oke. Warnanya hitam juga ya. Ingat periodenya 90. Seperti ini. Oke. Nah, rulesnya gampang sekali teman-teman ya. Kalian kalau misalnya moving average menghadap ke atas seperti ini, kalian hanya melihat buy ya. Jadi kalian hanya memperhatikan ketika parabolic SAR-nya ini berganti dari yang di atas berubah menjadi bawah. Seperti itu. Oke, itu untuk rules buy-nya. Nah, untuk rules sell-nya ya, itu kalau misalnya begini ya, parabolic SAR-nya moving average-nya mengarah ke bawah gini, ini kalian tinggal mengganti kalian akan entry sell ketika harga parabolic SAR berganti dari bawah ke atas. Oke, sesimpel itu ya. Nah, rules berikutnya yang kalian harus perhatikan adalah kalian hanya boleh entry ya ketika harganya ini berada persis di bawah di bawah simple moving average 90 ini. Jadi kalau yang lebih-lebih kayak gini nih ya, ini gue tandain dulu. Sorry, sebentar. Nah, ini kalau misalnya kalian melihat yang keluar-keluar dari moving average ini, kalian nggak boleh entry ya. Kalian jangan hiraukan dulu. Kalian entry-nya ketika dia benar-benar berada di bawah simple moving average 90. Nah, ini gua kasih contoh sedikit ya teman-teman ya. Ini rules-nya tadi ya. Kalau misalnya ini kan gue mau entry di daerah sini teman-teman ya, di daerah yang up sini ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat ini kan tidak boleh ya kalau gini. Walaupun dia menghadap ke atas tapi harganya berada di bawah moving average, kalau mau buy itu nggak boleh. Berarti kalau misalnya kayak gini, atas gini kita patokannya sudah buy. Kita nggak boleh mikir sell lagi. Jadi kita pilih ketika parabolic SAR-nya itu dari atas berganti ke bawah. Oke, dari atas, titik-titiknya berada di atas, harganya berganti ke bawah. Oke. Contohnya di yang tadi yang gue tunjukin ya, di sini teman-teman ya. Nah, ini ya, di candle yang sebelah sini ya. Ini ketika harganya itu begitu dia titiknya di atas, dia kena berganti ke bawah, ini kita entry di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Ya, ini stop loss-nya, entry-nya di sini. Ya udah, itu kita dapat sekitar bisa berapa pips nih? Atas. Nah, ini masih bisa dapat sekitar 60 pips ya. Jadi ini 1 dibanding 2 ya. Kalau kita menggunakan RR 1 dibanding 2 aja teman-teman ya, kita konstannya 1 banding 2 ya. Ini kan SL-nya berapa nih?
25 ya. Berarti 50 pips ke atas tuh masih dapat. Oke. Jadi yang ini 50 dapat ya teman-teman ya. Terus kemudian ya di sini dia berganti yang dari atas ke bawah lagi gitu ya. Nah, ini kita misalnya entry di sini teman-teman. Misalnya kita entry di candle yang di sini ya, di sini. Nah itu terus stop lossnya kita taruh di sebelah sini kan ya. Sekarang ini gua akan hapus dulu sebentar supaya nggak bingung ya. Ini gua delete, ini gua delete, ini gua delete. Oke. Nah misalnya gue entry di sini teman-teman ya, di candle yang ini. Nah ini stop lossnya adalah dari sini ya, dari harga entry-nya 30 pips ya. Nah ini kalau di sini kasusnya kena stop loss. Oke, nggak apa-apa, kena cut loss nggak apa-apa. Nah stop loss, jadi kita tadi 50 dikurang 30 kita masih profit 20 pips ya. Karena apa? Karena trading itu nggak mungkin bisa bisa untung terus. Yang penting kalian lihat win rate-nya berapa, terus risk reward-nya berapa. Oke. Nah di sini kita loss ya teman-teman, di yang di sebelah sini kita loss. Ini gue delete lagi. Nah sekarang kita terusin lagi ya. Pas pada saat dia berganti ke atas lagi, dia berganti ke bawah. Berarti di candle yang next-nya adalah di sebelah sini teman-teman ya, candle ini nih. Oke, di candle sebelah sini ya. Nah misalnya let's say gue entry di sini ya. Tentunya cut loss gue adalah di sebelah sini ya. Cut lossnya di sebelah sini, gue di entry di sini. Ini 40 pips teman-teman ya. Jadi ini 40 pips dari sini. Gue 1/2 nih teman-teman ya. 1/2 berarti gue incarnya tuh 80-an ya, 80 pips. Nah 80 pips di sini teman-teman ya. Nah, persis di daerah di atas di sini, di daerah sini. Nah ini sekitar 80 pips nih teman-teman ya. Ke atas lagi berarti seperti ini. Nah sekitar 80 pips di sini. Nah ini kena teman-teman tanpa harganya kena SL kita. So tadi yang tadinya kita 20 tambah 80 sudah 100 pips gitu loh. Nah kalau misalnya kalian trading seperti ini secara konsisten ya teman-teman ya, ini dalam seminggu kalian bisa menghasilkan ya 300 pips lah minimal kayak gitu ya. Kalian harus backtest dulu kapan posisinya. Tapi yang jelas kalian harus ingat ya, gimana caranya untuk mensortir tadi seperti apa ya. Kalian kalau misalnya kalian tidak menggunakan simple moving average ini kan tadinya akan lebih susah ya, kapan saya harus masuknya gitu. Kalau kalian cuman berdasarkan berdasarkan parabolic SAR ini kan pasti bingung. Nah ketika ada tambahan satu indikator untuk sebagai confluence-nya atau sebagai konfirmasinya, ya itu akan menjadi satu sistem trading yang powerful menurut gua gitu ya. Jadi kalian bisa coba sendiri, caranya seperti itu, mudah ya. Untuk trailing ya intinya gue ulang lagi sekali lagi, fungsi ketiga dari parabolic SAR ini ya, 3 fungsi yang utamanya adalah dia melihat tren secara short term ya. Jadi dia kalau misalnya moving average yang tadi gue bilang ya, dia walaupun dia cuma up tapi kan kita tidak tahu ya dia pas up ini kapan dia koreksi atau enggak ya. Kalau misalnya di parabolic SAR oke, dia di secara garis besarnya dia up nih secara moving average. Tapi di sini di parabolic SAR dia bisa kasih tahu kita kapan yang primary trendnya, kapan secondary trend, kapan primary trend, kapan secondary trend gitu loh. Jadi parabolic SAR itu sangat powerful. Dan yang kedua untuk menentukan stop loss, buat kalian yang bingung tadi untuk cari stop loss di market, kalian bisa menggunakan parabolic SAR seperti caranya yang udah gue bilang. Dan yang terakhir itu untuk trailing stop, caranya seperti yang tadi gue bilang juga. Untuk trailing stop kalian tinggal ikutin aja titik-titiknya ketika kalian sudah running profit atau sedang floating profit seperti itu. Dan untuk cara entry dengan menggunakan parabolic SAR tadi sudah gue jelaskan, kalian menggunakan simple moving average 90 digabung dengan parabolic SAR. Dan caranya tadi syaratnya sudah gue jelaskan juga, kalian harus make sure harganya di atas moving average. Dan kalau moving average-nya ke atas berarti kalian incernya tuh yang titiknya tuh ada di bawah harganya. Pergantian saat di atas, titik di atas menjadi di bawah, itu kalian entry. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya mungkin itu aja sih, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi ini hanya view gua ya. Kalau misalnya kalian nggak setuju, kalau kalian bilang atau kalian pikir ini nggak make sense, ya udah jangan diikutin. Ini jadi pelajaran aja teman-teman ya. Jadi angin lewat aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman yang lain teman-teman ya. Dan juga like video ini jangan lupa. Oke, segini dulu teman-teman dari gua. Semoga sekali lagi bermanfaat. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang indikator parabolic SAR. Gue sudah jelasin semuanya, mulai dari apa itu pengertiannya dan kemudian cara pakainya gimana, gue sudah jelasin semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu forex, saham maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord.
Linknya juga ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue tidak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi, suruh transfer-transfer, itu harap hati-hati karena gue tidak pernah melakukan hal tersebut teman-teman ya. Jadi jangan transfer-transfer, oke? Dan juga buat kalian yang suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat, kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang kalian minta gitu ya. Maksudnya tentang materi, tentang apapun lah. Pokoknya kalau mau bahas gue tentang apa, kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Dan videonya mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.